Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anakku sekalian? Alhamdulillah baik Pak. Baik Pak. Alhamdulillah, insyaallah. Alhamdulillah, insyaallah kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga proses belajar mengajar kita pada pagi hari ini dapat jalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kalian berdoa, tolong kebersihan kelasnya, utamanya di sekitar tempat duduk kalian, utamanya di dalam laci-lacinya, tolong dibersihkan supaya kita lebih nyaman dalam menjalankan proses belajar mengajar kita pada pagi. Kita tatap maya Pak. Sebelum kita mulai pelajaran, tolong ketua kelas pimpin doa terlebih dahulu. Oke, absennya hari ini saya cek dulu ya, ada yang tidak hadir hari ini atau hadir semua ya? Mas Put Pak nggak hadir. Oh ya, kenapa dia tidak hadir? Ada kawannya yang meninggal Pak. Oh Allah. Ya, kita sama-sama doakan semoga yang meninggal itu dilapangkan kuburnya dan yang ditinggalkan diberi kelapangan dada. Semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada kalian semua yang berhasil naik ke tingkatan ketiga kelas 12. Jadi harapan saya tetap semangat dalam belajar karena kalian adalah generasi penerus. Ingat di tempat kita ini di Pulau Kabaina ini itu kita dikelilingi oleh tambang. Jadi kalau bukan kalian nantinya yang bekerja di perusahaan tambang tersebut, siapa lagi? Harapan saya kalian belajar dengan giat supaya nanti ketika kalian tamat di geologi pertambangan ini, kalian bisa masuk kerja di dunia usaha dan industri yang kaitannya dengan pertambangan, karena di daerah kita ini dikelilingi oleh industri-industri tambang. Jadi perlu kalian ketahui bahwa di industri pertambangan itu ilmu pengetahuan itu bukan cuma satu-satunya jadi penting di situ adalah kedisiplinan. Jadi harapan saya selama di sekolah ini kalian biasakan disiplin supaya nanti ketika kerja tambang kalian sudah terbiasa hidup disiplin. Baiklah anak-anakku sekalian, jadi hari ini adalah pertemuan pertama kita teknik penambangan. Sebelum masuk materi inti, saya ingin mengetahui dulu pengetahuan dasar kalian mengenai tambang. Kira-kira apa yang kalian pahami mengenai tambang? Ada tidak di sekitar kalian itu bahan galian yang ditambang di sekitar kalian? Coba jenis-jenis bahan galian yang kalian pahami. Tahu? Ada Pak. Coba disebutkan. Bahan galian di sekitar rumah saya itu ada pasir kuarsa, terus ada batu andesit, ada batu gamping, itu Pak. Oke, jadi itu yang disebutkan oleh Nur tadi adalah sebagian dari bahan-bahan galian yang kita tambang. Tapi perlu kalian ingat bahwa di kampung kalian ini yang dominan itu adalah nikel. Jadi sebelumnya saya ingin mengetahui terlebih dahulu kira-kira menurut kalian tambang itu apa sih gunanya untuk kehidupan kita sehari-hari? Ada tidak yang tahu? Tahu Pak. Banyak gunanya Pak. Hampir segala kebutuhan hidup kita Pak hampir segala kebutuhan hidup kita Pak itu dari bahan asalnya dari tambang. Contohnya Pak, kabel listrik tembaganya dari tambang. Tempat masak itu Pak periuk kalau kita bilang itu Pak juga dari tambang aluminiumnya. Mobil Pak dari besi-besi juga dari sekali tambang. Jadi kita simpulkan bahwa tambang kita jalan karena kita yang butuhkan ini yang mana? Oke, baik. Kita ingin
eh, eh, membahas mengenai pengertian atau perbedaan istilah-istilah tambang, baik itu tambang maupun penambangan. Kemudian yang kedua, tahap-tahap kegiatan penambangan dan keuntungan, kerugian atau dampak positif dari pelaksanaan penambangan sendiri. Perlu Bapak sampaikan bahwa metode pembelajaran kita pada pagi hari ini itu kita lakukan dengan metode diskusi. Sebelumnya, silahkan kalian duduk sesuai dengan kelompok yang telah Bapak bagi di kegiatan asinkronos kemarin. Jadi, silahkan kalian duduk untuk membahas materi-materi yang kalian sudah simpulkan, sudah tulis kemarin waktu kegiatan asinkronos kemarin. Mungkin ada masalah-masalah dari modul yang Bapak kemarin berikan. Sekarang Bapak juga ingin menampilkan sedikit mengenai PowerPoint yang kaitannya dengan materi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tolong pada saat menyimak PowerPoint sebentar, kalian silahkan mengidentifikasi masalah-masalah yang muncul pada media pembelajaran, pada gambar-gambar, supaya nantinya kalian dapat menggabungkan dengan identifikasi masalah yang kalian telah lakukan pada saat kegiatan asinkronus kemarin. Bagaimana anak-anakku sekalian? Sudah lihat presentasinya? Sudah, Pak. Sudah ya. Jadi presentasinya tadi itu berisi mengenai kegiatan-kegiatan penambangan, dalam hal ini tahapan-tahapan penambangan. Jadi sekarang tugasnya kalian ini adalah mengumpulkan informasi-informasi sebanyak-banyaknya yang berhubungan dengan materi kita pada pagi hari ini. Silahkan kalian gunakan HP kalian untuk mengakses informasi. Boleh kalian mengakses literatur atau bahan ajar dari modul yang Bapak Guru telah share kemarin di guru belajar kalian. Selain itu kalian juga bisa menambahkan materi-materi dari internet. Oke, saya pikir identifikasi masalahnya mungkin sudah selesai ya. Nah, sekarang kalian diskusikan dengan teman kelompok kalian hasil pengamatan kalian. Ingat ya, di kegiatan diskusi itu ada tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Jadi tolong hasil diskusi kalian itu harus memenuhi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bagaimana diskusinya? Sudah selesai atau belum? Sudah, Pak. Nah, kalau begitu, kalau sudah selesai, saya persilahkan untuk memaparkan hasil diskusinya pada pagi hari ini. Tolong pada saat kelompok 1 memaparkan hasil diskusinya, kelompok lain menyimak apa yang disampaikan oleh kelompok 1, sambil kalian apa yang akan kalian tanyakan ataupun nantinya kalian bisa memberikan saran atau masukan kepada kelompok 1. Oke, beri tepuk tangan kepada kelompok 1. Silakan kelompok lain kalau ada yang mau menanggapi hasil diskusi dari kelompok 1, kami mempersilahkan. Oke, jadi pada pagi hari ini 3 kelompok sudah memaparkan hasil diskusinya masing-masing. Jadi saya persilahkan kepada masing-masing siswa boleh menuliskan kesimpulannya masing-masing di kertasnya, di buku catatannya. Silakan menuliskan kesimpulan yang materi ajar atau bahan pelajaran yang kita lakukan pada pagi hari ini. Sekali lagi Bapak Guru ingatkan bahwa kesimpulannya itu harus mencakup tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bagaimana anak-anakku sekalian, kesimpulannya sudah selesai atau belum? Gimana? Kesimpulannya sudah selesai atau belum? Belum, Pak. Sebentar. Belum.
coba. Betul, Hairul, silakan. Coba Hairul, tahap-tahap penambangan, kesimpulannya apa kira-kira? Tahapan penambangan Pak ya. Yang pertama itu Ya. Pak, pembersihan lahan, land clearing. Ya, Yang kedua Pak, tahapannya pembukaan tanah untuk overburdennya. Yang ketiga Pak, oke. yang ketiga tahapan penambangannya atau pengerukannya, pelepasan dari batuan induknya. Yang keempat, tahapan pengolahannya. Yang kelima, tahapan pengangkutannya. Yang keenam, tahapan penjualannya, Pak. Oke, bagus. Nah, Izin tadi Pak, kesimpulan saya dari Pak, saya. Hairul. Ya, silakan, Nur. Kalau tadi Khairul mungkin lebih spesifiknya di eksploitasinya ya Pak. Kalau saya di tahapan penambangan yang pertama prospeksi, kemudian eksplorasi, selanjutnya studi kelayakan. Kalau tidak layak nanti dokumennya diarsipkan. Kalau layak lanjut dieksploitasi atau ditambang. Selanjutnya adalah pengolahan atau pemurnian, kemudian pemasaran, terus jangan lupa reklamasi pasca tambang, Pak. Oke, terima kasih, Nur. Pak, sedikit Pak, ini kan tahapan penambangan, bukan tahapan aktivitas pertambangan. Ada penambangan Pak, ada pertambangan. Kalau pertambangan Pak, baru mulai dia Pak, dari tadi sampai terakhir dia reklamasi. Ini kan khusus penambangan, eksploitasinya. Berarti kita miskonsepsi, Pak. Yang benar gimana, Pak? Coba, Pak, tolong Ya. dijelaskan, Pak. Oh ya, itu dia yang Bapak Guru akan jelaskan nanti. Karena di sini memang di istilah-istilah tambang itu kadang banyak pengertian yang keliru, banyak miskonsepsi. Karena di sini hampir mirip-mirip, ada pertambangan, ada penambangan, ada yang penambang. Jadi di sini memang siswa kalian itu kadang salah mengartikan istilah-istilah tersebut. Jadi di sini Bapak Guru ingin tadi kesimpulannya itu sudah sangat bagus. Hairul dengan Nur Hidayat kesimpulannya sudah sangat bagus. Saya sarankan kepada anak-anakku yang lain, kalian itu harus berani berbicara di depan umum. Karena kalian nantinya akan terjun ke masyarakat. Jadi pembiasaan untuk belajar di depan umum itu dimulai dari lingkungan kelas. Nanti terbiasa kalian berbicara di tengah-tengah masyarakat. Nah, oke. Jadi Bapak Guru sini ingin meluruskan bahwa di dalam kegiatan penambangan itu ada beberapa istilah. Salah satunya tadi yang terjadi miskonsepsi itu antara pertambangan dengan penambangan. Jadi di sini kalau pertambangan itu kita berbicara hal yang kompleks. Berbicara mulai A sampai Z. Berbicara mulai dari tahapan penyelidikan umumnya sampai dengan tahapan reklamasinya. Kemudian kalau di pertambangan itu, kalau di penambangan itu berarti kita berbicara mengenai proses. Artinya penambangan di sini itu adalah bagian dari ilmu pertambangan. Ketika kita berbicara masalah penambangan, kita berbicara mengenai kegiatan yang dilakukan di lokasi tambang. Kegiatannya apa? Seperti yang disebutkan tadi oleh Hairul. Nah, yang pertama itu ada land clearing atau pembersihan lahan. Kemudian yang kedua ada pengupasan tanah penutup. Kemudian yang ketiga ada penggalian. Penggaliannya di sini kalau belakang. Kemudian kalau batuannya lunak bisa menggunakan langsung ekskavator untuk menggali. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan pemuatan, yaitu memindahkan material dari tumpukan pohon tambang ke atas alat angkut. Dan juga itu memindahkan material ke menggunakan ataupun berkontrol itu. Dan yang kedua itu sistem penambang itu ada 3. Pertama tambang buka, tambang batuan, tambang tabung. Pembahasan kita nantinya itu di pertemuan-pertemuan selanjutnya.
yang akan kita bahas ini umumnya itu cuma dua, yaitu tambang terbuka dan tambang bawah tanah. Kemudian selanjutnya dalam pelaksanaan penambangan ini sering ada pro dan kontra karena kita diperhadapkan dengan aktivitas yang menurut orang banyak itu merusak lingkungan, tapi perlu kita pahami bahwa di awal penjelasan tadi sudah dikatakan bahwa tambang ini adalah peradaban. Di lain pihak, tambang memang ini ada merusak. Tapi kita tidak bisa menutup mata bahwa kehidupan kita ini selalu bersentuhan dengan tambang. Tidak bisa kita terhindar dari tambang. Bisa bagaimana penerapannya di lapangan supaya tambang yang kita jalankan itu berwawasan lingkungan. Ini ada yang terlibat, stakeholder yang terlibat itu harus saling bekerja sama, mulai dari pemerintah maupun pengusaha tambang itu sendiri. Pemerintah harus mengawasi aktivitas penambangan di lapangan, melakukan inspeksi ke lapangan, menegur ketika ada kegiatan-kegiatan penambangan yang menyalahi aturan, dan pengusaha tambang itu sendiri harus mentaati aturan yang telah dibuat. Itu. Kemudian yang terakhir, perlu kalian ingat bahwa dengan adanya industri pertambangan di sini, pemasukan daerah itu sudah sangat besar karena salah satu aset atau sumber pemasukan daerah terbesar itu berasal dari tambang. Dengan pertambangan, keluarga kita, keluarga kalian yang sebelumnya tidak punya pekerjaan bisa masuk dari tambang. Mungkin itu kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum Bapak Guru tutup, mungkin masih ada yang mau ditanyakan? Cukup, Pak. Dari kesimpulannya? Sudah jelas ya? Sudah. Ya, Alhamdulillah kalau sudah jelas. Semoga kalian betul-betul paham materi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelumnya Bapak Guru ingin sampaikan tadi pada saat kalian presentasi, Bapak Guru telah menilai kalian melalui lembar penilaian. Itu ada satu kelompok yang berhasil memaparkan hasil diskusinya itu dengan sangat baik, yaitu kelompok 2. Sebentar, kelompok 2 saya akan berikan hadiah. Hadiahnya kalau dinilaikan dengan uang tidak ada artinya, tapi ini bisa menjadi motivasi buat kalian supaya kelompok-kelompok yang lain nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya bisa lebih bagus lagi, bisa tampil lebih baik lagi dalam sesi diskusi supaya kalian bisa juga mendapat hadiah. Nah, silakan kelompok 2 ya. Selamat kelompok 2. Berikan tepuk tangan dulu kepada kelompok 2. Ya, sekarang di tahap ini sekarang Bapak Guru ingin memberikan LKPD, lembar kerja yang selanjutnya masih kelompok. Ingat ya, jawabannya itu sebenarnya sudah ada tadi pada saat kita sudah terpaparkan semua pada sesi tadi. Jadi kalian ini sisa tinggal memindahkan saja dari hasil diskusi kita, mungkin dari rangkumannya sudah tertera semua, tinggal dipindahkan saja ke lembar kerjanya. Silakan dari LKPD-nya dikerja. Bagaimana LKPD-nya? Sudah selesai atau belum? Sudah, Pak. Nah, sudah ya. Kalau sudah selesai, silahkan dikumpulkan. Nanti Bapak Guru periksa di rumah dan memberikan penilaian kepada kalian. Oke, jadi sebelum pembelajaran kita pada pagi hari ini diakhiri, Bapak Guru ingin menyampaikan bahwa untuk pertemuan di minggu selanjutnya itu kita akan membahas mengenai metode-metode tambang terbuka. Jadi harapan Bapak Guru, semua siswa sudah siap untuk mengikuti pembelajaran supaya pada saat pembelajaran nantinya identifikasi masalahnya itu sudah ada, tinggal kita melanjutkan saja membahas apa-apa yang kalian belum pahami. Silahkan kalian gunakan HP-nya sebagai media pembelajaran, mencari sumber-sumber yang berkaitan dengan materi yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Jadi saya pelajaran kita pada pagi hari ini semoga ada manfaatnya dan mendapat juga dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita tinggalkan kelas, silakan ketua kelas pimpin doa terlebih dahulu. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.